Pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial membawa dampak signifikan di berbagai sektor, seperti kehidupan sehari-hari, bisnis, dan pemerintahan. Namun, menghadirkan tantangan etis, termasuk privasi, keamanan, diskriminasi, serta dampaknya terhadap pekerjaan. Memahami dan menerapkan prinsip etika dalam pengembangan, implementasi, dan penggunaan kecerdasan artifisial menjadi hal yang sangat penting. Pengenalan teknologi informasi dan komunikasi atau TIKA. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIKA mencakup berbagai teknologi, seperti komputer, internet, dan jaringan yang mendukung pengolahan serta penyampaian informasi. TIKA berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang bisnis, pendidikan, komunikasi, dan hiburan. Konsep dasar dalam TIKA diantaranya data, informasi, jaringan, dan komunikasi. Kecerdasan artifisial merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat sistem yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial lahir pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth, tetapi sempat mengalami kemunduran pada periode AI Winter pada tahun 1970 hingga 1980-an akibat keterbatasan teknologi. Kebangkitan kecerdasan artifisial tahun 2000-an sampai sekarang, yaitu kemajuan besar melalui big data, machine learning, dan cloud computing. Teknologi komputasi yang mendukung kecerdasan artifisial. Komputasi merupakan proses penggunaan komputer untuk menyelesaikan tugas kompleks, yang telah berevolusi dari penggunaan mainframe hingga perangkat IoT. Komputasi awan merupakan pengolahan dan penyimpanan data secara online, sehingga mengurangi kebutuhan infrastruktur fisik. Komputasi tepi merupakan pemrosesan data lebih dekat ke sumbernya untuk mengurangi latensi, yang penting untuk aplikasi kecerdasan artifisial real-time. Perangkat keras. CPU berfungsi sebagai prosesor utama, meskipun memiliki keterbatasan daya untuk tugas kecerdasan artifisial yang intensif. GPU unggul dalam pemrosesan paralel, menjadikannya ideal untuk pembelajaran mesin. TPU dirancang khusus untuk mempercepat pemrosesan jaringan saraf tiruan. Penyimpanan data. Penyimpanan berbasis cloud menawarkan skalabilitas tinggi yang cocok untuk menangani data besar, sedangkan penyimpanan lokal lebih sesuai untuk menjaga data sensitif dan memungkinkan penggunaan tanpa koneksi internet. Jaringan data dan konektivitas. Berfungsi untuk mendukung pertukaran data secara real-time dalam kinerja kecerdasan artifisial. Teknologi pendukung seperti 5G dan fiber optik, memungkinkan aplikasi kecerdasan artifisial yang membutuhkan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Contohnya kendaraan otonom dan perangkat IoT. Peran infrastruktur dalam kecerdasan artifisial. GPU dan TPU mempercepat proses pembelajaran mesin, sementara jaringan data memungkinkan pemrosesan kecerdasan artifisial secara real-time. Selain itu, jaringan komputer dan internet memainkan peran penting dalam mendukung transfer data besar dan pengumpulan informasi secara global, yang esensial bagi pengembangan dan implementasi kecerdasan artifisial. Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan dapat bertukar data melalui internet. Perangkat ini bisa berupa sensor, kamera, peralatan rumah tangga pintar, dan banyak lagi. IoT berperan besar dalam perkembangan kecerdasan artifisial karena menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk melatih model. Misalnya sensor yang dipasang di kendaraan menghasilkan data waktu nyata yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah. IoT menghubungkan perangkat fisik seperti sensor dan kamera untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Penerapan real-time yaitu kecerdasan artifisial dapat digunakan langsung pada perangkat seperti rumah pintar dan kendaraan otonom, berkat komputasi tepi atau edge computing. Big Data fondasi untuk pembelajaran mesin dan kecerdasan artifisial. Peran Big Data dalam kecerdasan artifisial memberikan fondasi data besar untuk pembelajaran mesin, memungkinkan analisis pola yang mendalam. Karakteristik Big Data terdiri dari volume, variety, velocity, dan veracity. Big Data mencakup berbagai jenis diantaranya data terstruktur,
semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Manfaatnya seperti untuk pengambilan keputusan lebih akurat, deteksi penipuan, analisis sentimen. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial merupakan konsep besar yang mencakup berbagai pendekatan untuk menciptakan sistem cerdas. Machine learning merupakan metode dalam kecerdasan artifisial yang memungkinkan sistem belajar dari data, sedangkan deep learning merupakan subset dari machine learning menggunakan jaringan saraf tiruan, cocok untuk data kompleks. Machine learning terdiri dari 3 jenis, diantaranya pembelajaran terawasi, pembelajaran tanpa pengawasan, dan pembelajaran penguatan. Pembelajaran terawasi menggunakan data berlabel untuk melatih model, seperti dalam pengenalan suara. Pembelajaran tanpa pengawasan mengidentifikasi pola dalam data tanpa label, seperti klasterisasi pelanggan. Pembelajaran penguatan memungkinkan sistem belajar dari hadiah dan hukuman, seperti robotika dan permainan. Contoh penerapan meliputi pengenalan gambar untuk deteksi objek atau wajah, sistem rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi pengguna dalam platform e-commerce. Analisis sentimen untuk menganalisis emosi di media sosial. Contoh aplikasi kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Asisten virtual seperti Siri, Alexa dan Google Assistant membantu pengguna dalam berbagai tugas, pengenalan wajah untuk keamanan, media sosial dan ponsel. Aplikasi navigasi seperti Google Maps mempermudah perencanaan rute dan estimasi waktu tempuh. Dalam bidang kesehatan, kecerdasan artifisial digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan data pasien.